setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Sama rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Coba silakan bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya minta Bapak Ibu ambil waktu sejenak. Coba renungkan hidupmu. Pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mungkin selama ini hidupmu terlalu sibuk, waktumu terlalu sedikit, sehingga engkau jarang datang di hadapan Tuhan dan hanya bersyukur. Mungkin selama ini dalam doamu engkau hanya minta bersungut-sungut atau bahkan marah kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini, ambil waktu di mana engkau bersyukur, hanya bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kehidupan doa kami menjadi kehidupan yang kurang di hadapan Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Kau berbicara, mengingatkan, menegur, dan menyapa kami. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Berkati setiap kami. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Coba salami sebelahnya, katakan, kamu luar biasa. Cuma saya minta tolong bisa enggak 3 orang nih pindah sini. Kasihani leher saya. Kalau ini 30 orang tak biar no ya, karena hanya 3 orang pindah di sini aja. Ya. Shalom. Ada sukacita? Siapa hari ini yang berpuasa angkat tangan? Wih, me siji loro telu.
4, papat. Terus yang lain puasa apa? Puasa berbicara. Jujur puasa makan itu sebenarnya tidak berat. Amin. Yang susah itu adalah puasa tidak boleh ngomong. Nah itu soro biasanya ya. Kenapa? Karena kita terbiasa ngomongnya. Nah saya ngomong ke istri saya bilang, tumben ya hari ini kok tidak ada perlawanan, saya bilang ya. Maksudnya lancar gitu ya puasa saya. Terus istri saya ngomong, iya soalnya tadi pagi sudah kamu ganjal katanya. Jadi pagi breakfast saya sudah makan, nah itu untuk persiapan sepanjang hari. Nah hari ini siapa yang sudah baca renungan kita? Angkat tangan. 1, oh puji Tuhan. Nah kita akan membaca dalam nats yang akan kita renungkan malam ini, Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan ya sampai bagian yang terakhir. Lukas 22, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya cukup sampai di situ saja ya 46. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir Anda dengan serius dan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan lewat doa? Coba pikir dulu sebelum jawab. Kapan terakhir Anda itu datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan niat dan dengan durasi yang lama, bahkan mungkin saudara mencucurkan air mata di hadapan Tuhan? Tidak usah jawab saudara ya. Apakah setahun yang lalu? Apakah sebulan yang lalu? Apakah baru kemarin? Saudara saya tidak tahu ya, saya semakin tua, semakin usia 50-an, saya semakin gampang untuk tersentuh. Jadi kalau saya lihat TikTok ya, kalau ada yang orang yang sakno-sakno atau yang lagu-lagu rohani atau kesaksian yang memberkati, itu otomatis saya akan berlinang air mata gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita datang di hadapan Tuhan, biasanya manusia itu ada dua alasan. Yang pertama adalah kalau orang tuh doanya sudah lama, biasanya apa? Tidur. Oh kok langsung to the point ya? Kalau orang cari Tuhan dan doanya husuk dan lama, biasanya karena apa? Yang pertama, karena banyak masalah. Makanya di dua kotak itu doa yang pribadi numpuk. Betul? Yang doa umum itu lebih sedikit. Kemarin tak inceng, Bu Putu bilang, dikit ya Pak, cuma 3 atau 4 lembar gitu ya. Tapi sebelah sini itu sudah mau penuh gitu ya. Artinya apa saudara? Sebenarnya Anda banyak pergumulan, tapi permisi bertanya, kapan terakhir Anda membawa pergumulan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan engkau menaruh di bawah kaki Tuhan dan kau berkata, Tuhan cukup, aku wis capek. Aku mikul sendiri itu capek. Tak taruh di kakimu supaya engkau yang bekerja dalam hidupku. Kapan terakhir itu? Ataukah sudah lama sekali? Kemarin katekisasi ujian terakhir. Salah satu ujiannya adalah tak suruh doa. Ada satu ibu saya suruh doa.
Nggak bisa. Tak kasih contekan, matanya nggak bisa lihat. Lalu tak kasih uang 5.000, ini berapa? 5.000, loh kok saya lihat? Ya, dia bilang, wah kalau duit Pak saya itu, pernah satu kali saya jalan pinggir jalan, itu uang 5.000 keselip di bawah batu, kelihatan dikit, itu pun saya tahu, dia bilang. Loh, kalau AI bisa lihat itu, berarti AI bisa lihat dong contekan ini. Ya enggak tahu Pak, tiba-tiba kabur. Dalam hati saya, modelmu. Berarti memang enggak niat, betul enggak? Lalu terakhir saya bilang, AI mau lurus enggak? Mau. Doa sekarang, saya bilang. Loh doa apa? Sembarang. Pokoknya AI praktekkan doa dalam kesusahan, saya mau dengar. Wah dia doa. Kaget saya, wah apik doanya. Dan setelah doa selesai saya bilang, selamat AI lulus. Wah saya lulus Pak, iya. Kayak apa pemenang citra gitu ya, terharu-haru gitu ya. Nah poin saya adalah saudara, kapan terakhir Anda berdoa dengan serius, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Mungkin saja sudah sangat lama. Makanya tidak heran, setiap kali ngomong doa saya ingat Bapak ini ya. Ini seorang pendeta bernama F.F. Meyer, dia seorang yang berkebangsaan Inggris ya, dari gereja Baptis. Dia ngomong begini, tragedi terbesar di dalam kehidupan orang Kristen itu bukanlah doa yang tidak dijawab, tapi tragedi yang terbesar adalah doa yang tidak dipanjatkan. Artinya sudah tidak ada lagi orang Kristen yang menaikkan doa. Ini tragedi. Artinya dia ingin mengatakan, orang kalau doa tidak dijawab doanya itu biasa. Tapi yang tragedi terbesar adalah kalau umatnya sudah tidak ada lagi yang datang mencari Tuhan lewat doa. Dan itulah tragedi terbesar saudara ya. Nah jangan sampai kita sebagai orang percaya datang kepada Tuhan hanya ketika ada maunya. Misalkan ya, kalau kita punya anak 364 hari dia tidak pernah telepon kita. Tapi tiba-tiba hari Imlek Sincia dia datang nongol pagi-pagi, dia bawa kue keranjang, dia bawa jeruk, dia bawa angpau. Sekarang kan angpau itu mulai dari ukuran segini, sekarang ada yang segini angpau itu ya. Saya enggak tahu isinya apa itu ya, surat tanah mungkin ya. Nah ada juga yang isinya yang kesedang itu dengan emas antam itu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi-pagi datang sudah gedor pintu orang tuanya. Lalu ting neng masuk, bawa cucunya, bawa apa, semua pakai merah. Lalu ngomong kungsi. Senang enggak papanya? Senang. Tapi di balik senang itu, ada enggak pikiran jahat dari papanya? Ada. Pasti dia akan berpikir, anak ini, menantu ini, cucu ini, 364 hari enggak pernah telepon, enggak pernah nanya kabar, tapi giliran Imlek datang. Dan lebih parah lagi, giliran papanya itu sudah mungkin nafasnya sudah tinggal sedikit. Itu komplit hadir itu ya. Kenapa? Karena warisan belum dibagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau ibaratkan seperti kita ketemu Tuhan. Apakah menurut kita sopan kalau kita cari Tuhan hanya ketika ada butuhnya? Ketika kita itu ada butuhnya baru kita mencari Tuhan. Karena kita itu pengen sesuatu baru mencari Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu baru kita cari Tuhan. Harusnya tidak begitu kan? Menyapa papa kita, menyapa orang tua kita. Harusnya setiap hari bukan? Saya dulu waktu papa saya belum meninggal, saya dekat sekali dengan papa saya. Seringkali kami nonton film bersama. Dan saya masih ingat papa saya itu suka nonton film combat, perang-perangan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kami bisa berbincang seperti teman. Itulah kenapa ada satu waktu ketika Tuhan memanggil papa saya ada satu waktu saya kecewa sama Tuhan. Ada satu waktu saya merasa doa itu susah. Ada satu waktu saya tidak suka lagu rohani. Kenapa? Karena saya merasa, kok begini Tuhan, aku sudah lepaskan semuanya ikut kamu. Aku sudah mau ikut kamu Tuhan. Kenapa engkau tidak menjaga orang yang paling aku kasihi? Ada kemarahan. Sehingga doa menjadi sesuatu yang sulit bagi saya waktu itu. Sampai satu momen di mana ketika papa sudah dikuburkan,
ketika saya kembali lagi ke Saat Malang, karena waktu itu saya masih menyelesaikan skripsi saya S1. Dan ketika itu kemudian saya pelayanan di Galaksi, dan ada satu peristiwa yang membuat saya sadar bahwa semua terjadi itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Itulah kenapa saudara, jadi orang Kristen jangan bangga kalau kita itu kaya raya. Jadi orang Kristen jangan bangga kalau pelayanan kita banyak. Jadi orang Kristen jangan bangga kalau seluruh gereja senang sama kita. Jadi orang Kristen jangan bangga kalau kita bisa menjadi seolah-olah teman bagi banyak orang. Tapi banggalah kalau engkau menjadi orang yang setia selalu menaikkan doa di hadapan Tuhan. Suka berdoa, duka berdoa, ya, senang berdoa, susah berdoa. Jangan hanya tambal butuh, saudara. Makanya saya pernah tanya ya, kalau misalkan Ferdinand sakit flu, doanya seperti apa? Palingan baringan, Tuhan sembuhkan flu saya, amin, betul? Tapi kalau Ferdinand, ini amit-amit jangan sampai ya, mengalami sakit yang lebih parah, doanya gimana? Tuhan, dalam nama Yesus. Saya mau tanya, sama enggak itu Yesusnya? Sama. Kenapa doanya beda? Karena orang berpikir dengan saya pernah pengusiran setan ya. Pertama kali pengusiran setan, saya membayangkan kayak di film ya. Waktu diusir, rohnya keluar, terus pendetanya keluarin pedang, ting 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 ting, terus bertarung gitu ya. Tapi ketika saya ikut itu, loh, kok enggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa. Dan kejadiannya setelah kami pulang baru ada apa-apa gitu. Artinya apa saudara? Kadangkala saya mau katakan bahwa dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita sangat bergantung kepada Tuhan lewat doa. Lalu timbul pertanyaan, mengapa orang Kristen sudah tidak suka berdoa? Dan ini banyak terjadi. Banyak orang Kristen sekarang sudah tidak suka berdoa. Dan kenapa ini terjadi? Jawabannya adalah karena dosa. Ya, kalau kita baca renungan hari ini kita tahu. Karena dosa. Kenapa karena dosa? Karena dosa ini dikatakan dosa membuat manusia itu tidak merasakan kuasa doa. Dosa membuat kita itu meragukan akan kuasa Tuhan. Sehingga waktu kita mau doa, pikiran nakal kita muncul dan mengatakan, alah, tak mungkin bisa. Sekarang ada satu lagu yang heboh di Indonesia dan menjadi perdebatan bagi para teolog. Yaitu walaupun gunung itu tidak beranjak ya atau berpindah ya. Kenapa ini heboh? Karena ada ayat yang mengatakan jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Berarti lagu itu tidak alkitabiah atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Ada yang mengatakan demikian. Dan saya mengatakan itu pandangan yang salah. Karena Yesus dalam konteksnya itu mengatakan, seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tapi faktanya, apakah kita bisa memindahkan gunung dengan iman kita? Ada cerita seorang pendeta di Samarinda, dia itu tinggal di satu perumahan yang depannya itu ada gunung, saudara, ada bukit gitu ya. Lalu pendeta ini mengimani firman Tuhan. Ini dia bersaksi, saudara. Dia dan istrinya tiap hari pegang tangan dan berdoa, Tuhan kami berdoa semoga gunung ini pindah karena mengganggu pemandangan. Tahun pertama pindah enggak? Tahun kedua pindah enggak? Sampai tahun ke-14 DE sing pindah. Dia yang pindah. Lalu orang mengatakan, nah mungkin itu. Jadi Tuhan itu sedang mengubah mindset kita. Saya selalu ngomong ke istri saya, kalau kita ketemu sesuatu yang kita tidak bisa ubah, kita harus beradaptasi. Misalnya kita ketemu orang ini kita sudah dengan segala cara tapi tetap begitu. Nah berarti kita harus menyesuaikan diri. Karena kita tidak mungkin sudah mengubah dia. Itulah kenapa saudara, dosa membuat manusia itu mulai ragu akan kuasa doa. Membuat kita mudah khawatir, membuat kita malas. Saya mau tanya, dari 3 hal ini, ragu, khawatir, dan malas, mana penyakit terbesar? Pak Yan dengan senada dengan istrinya, malas. Betul.
Iblis itu tidak menyerang kita dengan taring yang panjang, dengan tanduk yang besar, dengan air liur dan macam-macam. Tapi iblis menyerang, sekarang lo Anda sedang diserang, yaitu apa? Nguap-nguap toh? Enak toh? Kenyang perut, AC dingin. Syukur kursinya atos, betul enggak? Kalau kursinya sofa, wes berangkat sudah dari awal. Saudara nangkap maksud saya? Iblis bekerja dan iblis sedang mengubah mindset kita. Akibat dosa yang mengikat kita sehingga kita itu kadangkala berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang, tetaplah berdoa, berjaga-jagalah. Roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Kita tahu. Tapi giliran doa kita malas. Bapak Ibu, itulah kenapa ini sangat penting. Akibat dosa, manusia menjadi sulit untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Menjadi oportunis. Oportunis itu artinya orang yang memanfaatkan situasi. Ini kan mirip orang banyak ya. Waktu Yesus menyembuhkan banyak orang. Waktu Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Wah, banyak orang ikut dia. Kenapa? Karena berharap akan sesuatu yang dapat sesuatu. Nampak sesuatu yang dapat. Coba tanyakan pada dirimu, engkau ikut Yesus itu karena apa? Apakah karena ingin mendapatkan sesuatu atau karena memang kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan? Artinya kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Itulah kenapa saudara ini sangat penting. Makanya saudara, kalau sudah membaca bagian firman Tuhan ini, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat 2 kebenaran ya. Yaitu bagaimana meningkatkan kehidupan doa kita berdasarkan perikop ini. Yang pertama adalah miliki kerinduan berdoa seperti Yesus ya. Miliki kerinduan berdoa seperti Yesus. Alkitab mencatat apa yang dilakukan Yesus. Yang pertama, dia berdoa semalaman. Ada gereja yang bukan karismatik, yang tidak punya budaya doa semalam suntuk, ingin melakukan doa semalam suntuk. Lalu mereka berdoa sampai jam 12 masih kuat. Masuk jam 1 itu sisa 1. Masuk jam 2 sisa 0. Kenapa? Karena tidak ada kebiasaan. Budayanya tidak ada begitu. Tapi kalau misalkan kita itu kemalingan, bisa tidak kita berjaga-jaga? Misalkan ada maling, lalu kita tahu maling akan datang kembali. Kita tidak bisa tidur saudara. Kita akan jaga. Ya, itulah kenapa saudara kita harus angkat topi kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia berdoa semalaman dikatakan di situ, tak putus-putusnya. Kalau yang menara doa itu kan gantian, ya. Misalkan saya dari jam berapa sampai jam berapa saya tidur, nanti ganti Ferdinand. Ferdinand doa, nanti bangunkan saya lanjut lagi. Itu menara doa tuh begitu. Makanya ya gitu siapapun bisa begitu ya. Tapi Yesus dikatakan dia berdoa semalaman tanpa ada henti dan tidak disediakan konsumsi. Betul enggak? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua dikatakan dia berdoa pagi-pagi benar. Berdoa paling susah itu sebenarnya pagi. Dulu kita masih ada doa pagi hari Sabtu. Seringkali saya lihat orang yang datang doa pagi itu rohnya belum nyambung. Sehingga datang itu meneng gini. Habis doa pulang. Kalau ditanya itu doa apa? Pasti enggak ngerti. Ya, ini ada saksinya Ferdinand ini ya. Ini rajin dulu doa pagi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi-pagi benar Yesus bangun dan Yesus berdoa. Permisi bertanya, kita pagi-pagi bangun tuh ngapain? Pak, saya bangun jam 4, jam 3. Wih, hebat sekali, saya bilang. Iya, saya ke toilet habis itu tidur lagi. Permisi bertanya, engkau bangun pagi-pagi ngapain? Apakah engkau punya kerinduan mencari Tuhan? Alkitab katakan, kenapa? Karena waktu kita pagi itu sebenarnya enak sekali untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, meskipun ada suara-suara ngorok atau apa, tapi kita bisa berkoneksi dengan Tuhan. Itulah kenapa Yesus melakukan itu. Yang ketiga, ia berdoa sebagai kebiasaan. Jadi dia berdoa bukan karena event, dia berdoa bukan karena disuruh, tapi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu adalah sesuatu yang melekat.
Contoh misalkan kalau ai atau Anda susu-susu ya punya kebiasaan ya. Kalau saya merem saya sudah tahu. Ai Paucu, Pauve pasti di sini. Itu Ai Inge beserta cecenya, cincinya, suaminya itu pasti 2 baris terakhir itu. Pak Yen sak keluarga pasti di sini. Hafal saya. Pak Christian itu sekitar sini, kadang di belakang. 2 suami istri. Hafal. Kau Pak David tidak jelas. Kadang di situ, pindah-pindah dia. Ya. Kau Ailime paling suka sini, sak keluarga biasanya. Ya, hafal saya. Manusia itu punya kebiasaan. Dan kebiasaan Yesus adalah apa? Dia bangun pagi-pagi dan dia berdoa. Wow, indah sekali kebiasaan itu. Biasanya kita kalau punya kebiasaan positif apa negatif? Nah, Pak Christian, kalau kebiasaan manusia itu kebanyakan api apa elek? Elek ya. Kebiasaannya istrinya lagi masak suka ngambil makanannya, nah, kebiasaan itu ya. Atau kebiasaannya habis mandi anduknya dilempar, kebiasaan. Tapi Yesus punya kebiasaan apa? Dia suka berdoa. Yang keempat, dia berdoa dengan kuat dan tekun. Kenapa dibedakan kuat dan tekun? Karena kuat itu satu hal, tekun itu satu hal. Ada orang tekun tapi belum tentu kuat, betul? Tekun itu artinya dia senang, tapi ketika ada satu musibah atau satu masalah dia langsung ambruk. Tapi dikatakan dia dengan kuat dan tekun, ya. Dan yang kelima, ia berdoa di tengah kesibukan. Nah, kita ada alasan sebenarnya kalau kita ngomong, kenapa kamu tidak berdoa? Karena saya sibuk. Saya mau tanya, apakah hanya engkau yang sibuk di muka bumi ini? Kenapa orang sama-sama sibuk bisa meluangkan waktu untuk berdoa? Bahkan saya pernah mengenal seorang pengusaha yang dia bisa mendoakan gerejanya. Saya tanya, Bapak bagaimana caranya? Dia bilang, setiap kali saya datang ke kantor lebih awal. Waktu karyawan belum datang, saya datang duluan. Waktu saya habis meditasi renungan pagi, saya mendoakan program gereja. Saya mendoakan orang-orang yang sakit di gereja. Meskipun saya tidak bisa terjun langsung, dia bilang. Artinya apa saudara? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amin. Itulah kenapa saya pernah satu kali itu memarahi seorang jemaat. Kenapa? Karena lagi persekutuan doa, kemudian dia keluar dan dia bisa pergi ke mall karena ada late night sale ya. 70% up to. Jadi lagi persekutuan doa, saya keluar pergi belanja, terus habis itu sudah hilang gitu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita itu doa itu atau ibadah kita hanya sebagai pelengkap. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak sungguh-sungguh. Dan yang terakhir dia berdoa dalam pergumulan. Inilah yang kita baca di Getsemani. Dan bahkan kalau sudah membaca sangat-sangat mengerikan ya. Yesus itu dalam pergumulannya dikatakan begitu menderita sehingga peluhnya itu seperti tetesan darah ya. Nah, kerinduan Yesus untuk berdoa adalah karena ia menyadari doa adalah sumber kekuatannya. Itulah kenapa Yesus pagi cari Bapaknya, malam cari Bapaknya, dalam kesibukan dia cari Bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu tanpa Bapaknya dia tidak akan bisa mensinkronkan kehendaknya dengan kehendak bala Bapa itu dalam rencana keselamatan Tuhan. Nah, seringkali saudara dalam ketidaktahuan kita, dalam kesibukan kita, kita juga harus sadar bahwa kita itu terbatas. Saudara tuh punya kekuatan terbatas. Ya, saya tuh kalau lihat Ai Xiaolan ya yang katekisasi kemarin, jalan itu pelan sekali saudara. Itu benar-benar dikit-dikit itu ya. Tapi kalau orang itu dikasih motor, dia bisa kayak Valentino Rossi saudara ya. Bisa ngebut deh. Dia ke gereja kan naik motor sendiri. Itu masuk Guinness Book of Record loh. Kenapa? Karena dokter sudah ngomong dia harus operasi karena ada masalah di tulang belakangnya. Tapi dia masih bisa naik motor kemana-mana. Berarti apa saudara? Itu namanya karena apa? Apa karena dia suka? Saya pernah tanya, Ai suka naik motor? Enggak, kepepet.
Karena ndak ono sing ngantarno. Saudara, kalau kita sudah kepepet, saya yakin Anda akan selalu berdoa. Kalau sudah lagi ada masalah banyak kepepet, kita cari Tuhan. Nah, saudara, jangan sampai kita menjadikan Tuhan sebagai bukan satu-satunya andalan, tapi hanya ketika kita kepepet. Ya, itulah kenapa saudara ini sangat penting. Nah, kita bagaimana untuk kita menumbuhkan kehidupan rohani kita, khususnya dalam konteks berdoa, kita harus belajar dari Yesus. Yang kedua dan yang terakhir, di sini dikatakan jangan biarkan kehidupan rohani kita apa? Mati. Seringkali kita HP kalau udah mulai 20% kita cas. Tapi sering kita lupa ketika rohani kita itu mulai down, kita kurang mencasnya. Ya, itulah kenapa ciri-cirinya kalau kita rohani sudah down adalah emosi tinggi, pikiran mulai melenceng dari Tuhan, kemudian kita negative thinking sama orang, terus kita mulai tidak suka rohani, tidak suka komunitas rohani. Nah, itu salah satu indikator bahwa kita sedang down kerohaniannya. Ya, nah itulah kenapa saudara dalam bagian ini, kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa kontras sekali. Hanya sepelempar batu, berarti kan dekat sekali Yesus dan 3 muridnya itu. Dikatakan bahwa mungkin Yesus doa pun, karena Yesus kalau teriak pasti kedengaran, hanya sepelempar batu. Dan Taman Getsemani itu enggak yang lebar amat begitu ya. Itu taman yang kalau sekarang sudah pergi ya pinggir jalan begitu. Dan Yesus dan muridnya itu dekat. Nah saudara, yang terjadi adalah waktu dia berseru dan berdoa, harusnya dia kan ngomong kepada ketiga muridnya, berdoalah ya, aku akan ke sana, dukung aku dalam doa. Tapi yang menarik adalah saudara, waktu saudara lihat selanjutnya, apa yang terjadi? Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, akan tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Apa maksudnya ini? Jangan sampai tidur dalam roh misalkan ya. Tidur karena duka cita. Nah memang ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan mereka itu saking sedihnya. Saking mereka itu lihat gurunya menderita. Lalu mereka itu merasa down, merasa sedih begitu ya. Nah tapi ditambah lagi dengan fisik. Karena beberapa hari itu kan mereka lari mengalami banyak pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah mereka tertidur begitu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi yang menarik di ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di mata Yesus tidak mau tahu kamu itu sedih apa enggak. Yesus tidak mau tahu kamu karena apa, tapi di hadapannya Yesus lihat kamu itu tidur. Pernah saya menegur seorang jemaat yang sering tidur dalam ibadah. Tapi saya heran ya kalau ada AI yang mau saya omongin itu, selalu dia sudah tahu. Selalu begitu. Satu kali saya mau menegur satu AI yang sering terlambat, semua sudah kumpul dia terlambat, saya sudah atur besok saya mau ngomong. Sebelum saya ngomong, malam tuh dia datang, Pak minta maaf ya, saya kan kemarin terlambat gini. Dalam hati saya, kok tahu ya? Saya janji besok saya tidak akan terlambat lagi. Apa enggak luluh hati kita? Nah langkah bagusnya kalau itu mental yang sama, kita itu terhadap Tuhan begitu ya. Nah makanya dalam bagian dikatakan, Yesus itu pikir, aku bawa backup lah 3 orang, lumayan kan. Ketika dia lihat muridnya, oh lumayan masih ada. Tapi ketika dia datang 3 orang, waduh cilaka. Ini fungsi di bawah ini untuk apa? Fungsi di bawah ini kan untuk mendukung dia, betul enggak? Tapi ketika dia bawa bantuan itu ngorok, aduh. Apa jadinya kalau saya misalkan ngusir setan? Ya, saya kalau pelayanan pengusiran setan saya ajak semu. Apa jadinya? Saya bilang semu kamu doa ya, aku usir setan. Tak balik lagi semu. Loh. Pasti yang terjadi adalah apa? Aduh. Soro lah gitu. Betul enggak? Nah ini yang terjadi kepada Yesus. Tapi yang menarik adalah saya tidak menyoroti itu ya. Tapi yang saya ingin soroti adalah,
Tiga itu siapa namanya muridnya yang diajak itu? Petrus, Yakobus, Yohanes. Siapa tahu ada cerdas cermat gitu kan. Siapa? Ulangi, 1, 2, 3. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, jadi bukan Paucu, Pauve, dan Lani gitu, bukan ya. Jadi 3 orang ini. Nah, selain kasih oleh Tuhan, padahal sudah diingatkan 3 kali loh. Berjaga-jaga, berjaga-jaga. Kalau sekali masih maklum, 3 kali. Ini lebih parah dari ayah Usiawan ini ya. 3 kali ya. Artinya apa saudara? Dia sudah diingatkan di Matius 26, di Markus 14 dicatat juga ya. Tapi dia tetap tidak bisa melawan kengantukannya itu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menarik adalah kalau saudara lihat lebih mendalam, kata yang dipakai di situ adalah tidur. Nah kata tidur ini menarik. Kenapa saya soroti kata ini? Karena kata ini di dalam bagian lain firman Tuhan itu merupakan gambaran dari orang yang mati. Ya, jadi kata yang dipakai di situ ya, koimo itu di dalam bagian lain itu di dalam bahasa eufemisme atau ungkapan halus ya. Jadi tidur itu sebenarnya disamakan dengan mati. Jadi sebenarnya firman Tuhan ingin mengatakan apa? Selain mereka itu capek sebenarnya, ini firman Tuhan juga ingin menyingkapkan kondisi murid itu. Kondisi kerohanian murid itu. Jadi mereka rupanya mengikut Yesus, makanya tidak heran kebangkitan dan pertobatan terjadi setelah Yesus itu naik ke surga. Baru murid-murid ini dikatakan 12 murid itu dipakai Tuhan luar biasa kemudian ya. Bahkan dikatakan di antara 12 itu hanya 1 yang matinya enak, yaitu siapa? Wes aku tak mulai wes. Yaitu Yohanes. Semuanya matinya itu soro, rata-rata disalib terbalik, ada yang dipancung, kebanyakan dipancung, ada yang bahkan digoreng. Nah Yohanes ini sebenarnya awalnya itu mau digoreng. Waktu minyak itu mau dinyalakan, itu api tidak mau nyala. Saking sebel tentaranya, tidak bisa nyala. Akhirnya apa? Ini Yohanes ditangkap, dibuang di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu pulau karang, tidak ada kehidupan. Pikirnya mateng kon di sana, mati kon di sana. Tidak taunya dia di situ bisa sampai masa tuanya dia baru meninggal. Artinya apa saudara? Sing paling enak cuma 1. Makanya saudara kita ikut Tuhan, ya jangan berharap yang 1 itu. Itu pun harus digoreng dulu. Itu mukjizat. Artinya apa saudara? Ikut Tuhan pasti ada trouble, ada masalah, ada macam-macam. Jadi jangan berharap, oh Tuhan kenapa aku Tuhan makin begini, makin begini. Itu pertanyaan yang salah. Kalau ikut Tuhan, kalau gurunya aja menderita, muridnya aja menderita, mosok kita jalur orang dalam lancar begitu? Tidak mungkin. Kita juga pasti banyak ujian dan pencobaan. Tapi poinnya dalam bagian ini sebenarnya firman Tuhan yang mengatakan mereka selain kecapean, tapi ini berbicara juga mereka punya kerohanian yang sedang down. Sebab kenapa? Kalau mereka sungguh-sungguh waktu itu, mereka akan fight untuk melawan ngantuk itu. Kan kalau orang ngantuk tuh macam-macam kan ya, cara membangunkannya. Betul enggak? Minum kopi, tak mempan, apalagi 3 orang nggak enak, betul enggak? Maino apa gitu kan, kuis-kuisan atau apa, atau enggak mempan ya gampang kan, semua punya sandal toh, betul enggak? Nah, enggak mungkin tidur kok ya. Oke ya, main pukul-pukulan, ya plok, aku bangun lagi. Ya toh, satu lagi plok, bangun lagi. Artinya poin saya, banyak cara untuk mereka bisa bertahan supaya tidak tertidur, tapi mereka tidak lakukan itu. Berarti apa yang ditulis ini ada benarnya, bahwa mereka dalam kondisi yang down. Saudara, kita ikut Tuhan, iman kita tidak selalu gini loh ya. Dan saya tahu sekarang kita banyak yang begini. Tapi pesan firman Tuhan jelas, engkau harus bertahan. Kenapa saudara? Saya kutip dari seorang ya penulis dan pendeta ya dari
Norwegia ya. Dia menekankan tentang pentingnya tetap berdoa. Dan dia menuliskan, saya terjemahkan, saat berdoa terasa sulit, jangan khawatir tentang doa-doa yang tidak terpanjatkan. Sebab engkau sendiri adalah doa itu. Semua yang ada di dalam dirimu berseru kepadanya. Dan dia mendengar semua permohonan yang dipanjatkan oleh jiwa dan tubuhmu yang menderita kepadanya. Dengan rintihan yang tidak dapat terucapkan. Dengan kata lain, dalam kondisi engkau tidak mau berdoa pun, dan kau merasa doamu seolah tidak ada fungsinya, ketika itu pun kau tetap harus berdoa. Kenapa? Karena hidupmu adalah doa itu sendiri. Dan Allah menilai itu. Ketika engkau tidak sanggup berkata-kata, engkau cukup datang di hadapan Tuhan, dan hidupmu itu yang akan berbicara kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada saudara dan saya, ada kalanya kita doa, tidak bisa ngomong. Tidak apa-apa. Kita doa hanya air mata. Saya pernah satu kali hanya air mata. Doa hanya meneteskan air mata. Nah, yang membuat saya malu lagi doa air mata. Masuk anak saya. Anak saya yang kecil itu kan lucu. Kalau lihat papanya nangis malah dideketi. Papi nangis ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada kalanya kita tidak tahu dan kita tidak mau, atau bahkan kita sudah putus asa dalam doa kita. Tapi pesannya jelas, keep praying, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena hidupmu itu adalah doa itu sendiri. Dan Tuhan ngerti. Karena itu kesimpulannya saudara pada malam hari ini, bagaimana dengan kehidupan doamu? Milikikah kerinduan yang besar untuk berdoa? Jika Anda belum mempunyai kerinduan, ya, jadi kerinduan ini tidak harus datang persekutuan doa atau ikutan event, tapi dalam doamu secara pribadi. Sudahkah engkau punya kerinduan untuk berdoa? Dan yang kedua, jagalah kehidupan rohanimu agar jangan sampai mati rohani itu. Kalau rohani itu tidak dikasih makan, lama-lama kerohanian kita down terus. Itulah kenapa biarlah melalui firman Tuhan di hari yang pertama ini kita diingatkan, iya ya, aku harus tetap kembali berdoa. Yang sudah lama mungkin tidak punya kehidupan doa yang dekat dengan Tuhan, mulai lagi besok, belum terlambat. Dan yang mungkin bertekad, Tuhan aku mau aktif lagi di persekutuan doa. Oh puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kami sungguh terbatas ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami tidak ingin seperti para murid, nampak sibuk, nampak dekat. Tapi sesungguhnya kerohanian mereka sedang jatuh dan bahkan mendekati mati. Apapun alasannya, kesedihan, kekecewaan, kedukaan. Namun lewat firman Tuhan kami diingatkan, kami harus mempunyai kehidupan doa yang seperti Yesus. Kehidupan doa yang konsisten. Kehidupan doa yang semangat, yang senantiasa dilakukan terus-menerus. Karena itu Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Berdoalah bagi dirimu sendiri. Jika selama ini engkau jarang mencari Tuhan dalam doa. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, engkau bertekad dan berjanji, Tuhan, aku
mau kembali mencari Engkau secara pribadi dalam doa. Tuhan, aku mau memaintain kerohanianku, supaya kerohanianku tetap stabil dan bukan turun. Dan di akhirnya, berdoalah semoga Tuhan menyertai kehidupan saudara. Untuk sungguh-sungguh kita berjaga-jaga, senantiasa waspada. Sebab kita tahu bahwa roh itu penurut tapi daging itu lemah. Saya rindu mengajak saudara untuk mengangkat pujian yang pertama tadi dinyanyikan mengenai doa. Saya rindu mengajak saudara bangkit berdiri. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu saudara mendoakan yang di sebelah kanan saya. Doakan untuk para pemimpin bangsa kita. Kita tahu bahwa di dalam Yeremia 29 mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ada satu kerinduan untuk mendoakan bagi bangsa, bagi kota di mana mereka berada, supaya Tuhan yang akan memulihkan. Demikian kerinduan yang sama kita doakan para pemimpin bangsa negara kita, meskipun mungkin secara manusia banyak hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun biarlah Tuhan tetap pakai mereka dalam mengelola, memimpin bangsa ini. Yang sebelah kiri saya, doakan. Kita tahu bahwa ada isu negara kita. Jika kondisi tidak membaik, maka akan terjadi sebuah demo yang besar yang akan beralih kepada revolusi. Kita doakan supaya Tuhan yang akan memegang kendali, karena kondisi sekarang begitu susah. Minyak langka, harga barang melonjak, pekerjaan sulit, angka pengangguran tuh banyak sekali, angka pengangguran naik. Karena itu doakan di sebelah kiri saya supaya Tuhan yang akan memberikan keamanan, kesejahteraan bagi negara kita dan kota Surabaya di mana kita berada. Karena itu mari kita buka suara kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Bapa di surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk para pemimpin negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau pulihkan bangsa kami. Ya Tuhan, negara kami bukan negara yang miskin, akan tapi negara kami dikelola oleh orang-orang yang salah, sehingga mengalami kesusahan demi kesusahan. Hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati pemimpin negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau bisa memakai mereka
mulai presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, sampai RT RW kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa bilang Engkau berbelas kasihan, Engkau memberikan anugerah dan berkat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar seluruh doa kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta sekarang saudara cari temanmu dua orang ya. Cari teman doamu dua orang, lalu kalian duduk bersama dengan temanmu. Ya, silakan. Siapapun bebas ya. Cari temannya dua orang ya. Yang suami istri pisah saja ya, supaya dengan yang lain ya. Dua orang ya. Iya. Dua orang ya. Gampang kan? 1, 2 ya, 2 orang. Kalau bisa sesama jenis lebih bagus ya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Ya. Kalau sudah duduk di situ. Ya, kalau sudah duduk di situ. Ya. Nah, kalau bahkan enggak cukup boleh beda jenis ya. Atau 3 orang juga boleh. Yoga sama siapa Yoga? Jangan ada pasangan loh, nanti iblis yang pasangannya. Iblis masuk nanti, menggoda ya. Oke, nah tugas Anda adalah tanyakan ke temanmu itu apa yang mau didoakan. Ya, apa yang mau didoakan? Sembarang, ya. Apa yang mau didoakan? Ya. Saya minta semua ya, termasuk yang di belakang-belakang juga ya. Ya, cari pasanganmu. Karena rugi kalau engkau tidak mengalami pemulihan Tuhan ya lewat doa puasa ini. Ingat ya, Yesus sepelempar batu aja kedengaran, apalagi Anda hanya setengah meter ya. Jadi bisa, kalau itu privasi lebih kecil suaranya ya. Oke, sudah? Sudah? Nah kalau sudah, yang mendoakan silakan berdiri, terserah. Yang mendoakan silakan berdiri. Ya, oke. Berdiri. Nah, pegang bahu atau pundak temanmu yang didoakan itu, ya. Nah. Oke. Oke, silakan berdiri dulu ya. Oke. Sambil kita nyanyi pujian ini ya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Silakan yang mendoakan, doakan temanmu sesuai pokok doa tadi. Mari kita berdoa.
Jika sudah, gantian yang tadi sudah didoakan berdiri dan mendoakan yang tadi mendoakan saudara, ya, sesuai pokok doa yang sudah disebutkan. Silakan pegang bahunya, ya, dan doakan dia, ya. Silakan. Silakan. Yang di belakang tidak bisa berdiri. Oh ya, oh sudah selesai. Tak kira ada gangguan. Oke, kalau sudah, ada yang belum ya. Oke, kalau sudah, cari sekarang berempat-empat, berempat-empat, ya, empat orang, ya, cari. Boleh campur, enggak apa-apa, ya, empat orang, ya, empat orang. Ini doanya semalam suntuk, nanti habis 48. Doa semalaman ini, ya. Oke, silakan cari 4 sebarang, ya. Kalau enggak cukup terpaksa ya mau enggak mau 3, ya, tapi cari dulu. Ya, 4. Perasaan dari tadi yang sini 2 ya di situ, 4 yang di situ. Yang agak maju sedikit, ya. Yang lebih muda maju, ya. Bisa enggak bergeser sedikit, supaya enggak terlalu mepet, ya. Kalau Yesus doa sepelempar batu itu kayaknya nafas pun kedengaran itu, ya. Terlalu dekat, ya. Oke. Ya, silakan. Boleh cari tempat yang bagus. Oke. Oke, ini 4. Sana 4 mana? Angkat tangan yang 4. Oke. 4 ya. Ini 5 ini. Oh, ini kurang 1 nih. Siapa? Oh, ada ya. Oke. Masih boleh terima 1 lagi? Oh, enggak apa-apa. Kalau terpaksa 5 enggak apa-apa. Cuma 5 ambil posisi yang bagus, jangan di situ. Saya curiga nanti ngerumpi di situ. Di situ aja. Saya lihat orang-orangnya ini kok mencurigakan ini, ya. Silakan ke situ, ya. Ya. Nah, ini titik yang lebih penting karena mendoakan yang lebih besar, ya. Saya minta 4 orang ini sebutkan masing-masing pokok doa yang kalian perlu doakan untuk kondisi sekarang ini, ya. Untuk ekonomi, mungkin Anda pusing kortek lah sembarang pokoknya, ya. Yang menjadi sesuatu yang memusingkan dirimu sekarang. Kalau misalkan kamu ada pokok doa, kalau dibilang oh saya enggak ada, tidak apa-apa, pas saja, ya. Tapi tugasmu untuk mendoakan itu untuk bangsa dan negara ini. Silakan, monggo ditanyai. Apa yang menjadi kendala, ya, atau masalah atau sesuatu yang mau didoakan untuk kondisi bangsa dan rakyat di Indonesia, ya.
Nggak tahu ada kata-katanya enggak, walaupun gunung tak berpindah itu. Ada kata-katanya. Ada kata-kata lagunya ada. Bisa diadakan. Yosef bantu ya. Kita angkat pujian itu ya. Sudah ditanyai? Ya. Wah mantap ini. Ada Elime ya. Ini cerah-cerah semua ini. Oke, puji Tuhan ya. Saya lihat mukanya tidak ada yang susah ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini mempersiapkan doa kita. Nanti cara doanya adalah ya, kan 4 orang ya. Nah nanti setiap kali mendoakan satu pokok ya, satu orang yang ngomong tadi itu yang memimpin. Nah ya, yang ngomong itu. Nah kalau tadi dia kosong, tidak apa-apa, dia doakan yang lain tidak apa-apa ya. Pokoknya yang giliran satu orang sekali. Jadi ada 4 orang yang nanti akan memimpin secara bergantian. Setelah ini selesai langsung ini ya. Nangkap? Nangkap ya? Atau saya pakai bahasa Indonesia yang lebih sederhana. Oke, kita angkat pujian ini dulu ya. Ada kata-katanya? Bukan. Walaupun gunung tak berpindah itu loh. Bisa kan lagu ini ya? Kita bangkit berdiri, saudara ya. Itu bangkit berdiri, ya. Apakah ada kata-katanya? Atau Bu Febri ada kata-katanya singkat? Imanku berkata ke jeruk jemaat ya. Atau saya minta sekarang semuanya hening sejenak dan semuanya mungkin berdoa dulu ya. Nanti baru kita akan nyanyi ya. Jadi doa dulu sesuai urutannya bebas ya. Pokoknya satu orang satu untuk saling mendoakan ya. Oke, silakan mulai sekarang.
Bagi yang sudah bisa duduk ya, yang sudah selesai bisa duduk. Duduk di tempatnya ya. Sambil kita menunggu teman kita yang belum ya. Mulai dari depannya, kita angkat pujian ini. Jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lambat gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika iman kita bisa memindahkan gunung, mungkin itu sesuatu yang spektakuler. Tapi dalam realitanya, banyak gunung-gunung yang tidak berpindah, bukan? Oleh karena itu dibutuhkan iman yang juga bisa menerima realita kehidupan. Karena itu kita berdoa khususnya untuk diri kita yang hadir pada malam hari ini. Kita mendoakan supaya kita dalam semua doa yang kita panjatkan, mungkin banyak yang seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah itu membuat kita kecewa, marah, dan mundur dari Tuhan? Tentu tidak. Karena itu mari kita berdoa untuk diri kita. Semoga kita malah tambah giat untuk mencari Tuhan dan untuk menanti jawaban dari Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk diri kita, supaya Tuhan yang akan memberikan dan menopang kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Ya Tuhan, kerap kali kami mengimani sesuatu, tapi ya Tuhan, tentunya ada yang tidak juga terjadi. Akan tapi ya Tuhan, di tengah masa-masa itu, kadangkala kami kecewa dengan Tuhan, kadangkala kami menjadi putus asa. Namun kami diingatkan, kami harus tetap berdoa. Kami harus tak henti-hentinya berdoa. Karena hidup kami sendiri adalah doa di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan topang kami, supaya meskipun itu tidak terjadi, kami tetap percaya. Meskipun mungkin secara manusia kami kecewa, tapi kami tetap percaya itu yang terbaik untuk kami.
Karena itu Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, topang setiap mereka. Mungkin sampai malam ini pun mereka sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, maka kami siap ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapak Ibu, kita juga akan mendoakan untuk prayer request ya, permohonan doa. Yang pertama, kita doakan untuk adik kita Gaby ya, yang kemarin kecelakaan ya, naik motor lumayan parah ya, saya lihat fotonya. Jadi ada sampai juga di bagian kepala ya. Nah, dan kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melindungi dia ya. Tentunya meskipun kondisinya tidak membahayakan, tapi tentu dia masih pusing dan lain sebagainya. Kita doakan adik Gaby ini supaya Tuhan jamah dia, supaya mulai peristiwa ini dia belajar sesuatu untuk lebih berhati-hati. Kita doakan untuk Gaby bersama-sama. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat Gaby dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau begitu mengasihi anak-Mu ini ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah memelihara dia dari dalam kandungan sampai pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau topang dia ya Tuhan. Mungkin masih ada rasa pusing atau gangguan kesehatan lainnya akibat daripada kecelakaan motor tunggal. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati dia, memberikan dia kekuatan, dan melalui peristiwa ini dia bisa belajar sesuatu. Dan kami serahkan Cik Febri, Kotomi dalam tangan Tuhan. Angkat khawatir mereka, berikan mereka damai sejahtera, dan Tuhan pasti akan memegang kendali ke atas hidupnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, kita doakan untuk paman dari saudara David, ya Lause David, yang rencananya akan operasi ya dalam besok atau lusa untuk kesehatannya, khususnya untuk kataraknya ya. Selain ada gangguan sakit di ginjalnya, kita doakan supaya Tuhan yang akan menopang dan memberikan anugerah dan kesembuhan, karena pamannya ini belum percaya kepada Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ya Bapa untuk paman dari Lause David dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dan memberkati ya Bapa. Dan kami berdoa juga Engkau memimpin untuk operasi kataraknya bisa berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk sakit di bagian ginjalnya, Tuhan kiranya Engkau campur tangan ya Bapa. Dan Engkau memberikan dia satu kesempatan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Buka hatinya, lembutkan hatinya. Dan kami rindu Tuhan yang akan pimpin sertai. Terima kasih Bapa, kami sehati menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dengar seru doa kami ya Bapa. Mari kita akhiri akan acara pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dan saya minta Pak Hendy untuk memimpin dalam doa berkatnya. Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami. Di dalam doa puasa hari pertama ini kami boleh mengikutinya dan juga acara boleh berlangsung dengan baik. Kami juga mengucap terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu juga senantiasa bisa memotivasi kami untuk semakin rajin berdoa di hadapan-Mu Tuhan dalam situasi apapun. Kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah jenuh, tidak pernah berhenti untuk senantiasa berdoa kepada Allah Bapa.
Tuhan tolong kami sebagai manusia seringkali merasa lemah. Kadang-kadang kami seringkali mengutamakan kesibukan kami daripada doa kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, beri kepada kami hati yang senantiasa bisa memilah mana lebih penting dalam kehidupan kami untuk kerohanian kami. Kami juga berdoa juga hamba-Mu, penginjil Soleman, Tuhan senantiasa sertai juga pelayanannya bersama juga keluarganya di tempat ini. Kami juga berdoa pulang untuk jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka pun setelah pulang dari tempat ini, mereka memperoleh suatu sukacita juga untuk ada suatu kerinduan pula untuk berdoa di waktu akan datang ini. Tuhan kami juga berdoa pula untuk acara pada esok hari selama 3 hari ke depan, sampai dengan Jumat Agung dan juga Paskah. Kau juga berkenan menyertai semuanya pun berjalan dengan baik. Beri kerinduan juga jemaat-Mu rungkut di tempat ini Tuhan, supaya mereka pun ada kerinduan juga untuk datang pada doa puasa pada hari-hari berikutnya, sehingga mereka boleh bersehati untuk boleh memikirkan dan juga memajukan akan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, Tuhan juga sertai kami, pimpin kami Tuhan, untuk boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Bu Putu ada pengumuman? Oh di luar, tidak ada. Ada pengumuman? Tidak ada. Besok tetap